bagi kita semua. Saat ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Allah melalui perayaan ibadah Paskah Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara tahun 2020 dengan tema Amore Infinito, kasih yang tak terbatas, dengan subtema yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita masih boleh merayakan Paskah untuk mengingat kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang berhasil mengalahkan maut. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus agar boleh memberikan kita menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan juga dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, bahkan saat ini kami akan mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Bahkan kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberikan kami hikmat pengertian agar kami boleh sama-sama menerapkannya dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami juga yang dimanapun kami berada pada saat hari ini, kiranya Tuhan yang Yesus yang boleh menyertai kami, melindungi kami. Bahkan Tuhan yang boleh tetap tuntun kami ya Tuhan Yesus. Kami juga sadar ya Tuhan, kami adalah manusia penuh kesalahan dan dosa. Bahkan kiranya Tuhan Yesus ampuni segala keperdosaan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita patut berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang telah mati dan bangkit demi kita umat yang berdosa ini. Bahkan saat ini, Tuhan adakan syukur bagi kita. Oleh kebangkitannya, kita boleh merasakan sukacita. Begitu besar anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Semakin hari, semakin besar dan semakin bertambah. Untuk itu, mari kita nyatakan ungkapan rasa syukur kita. Kita bernyanyi, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Berdiri menghadap katamu.
saat ini kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 11. Saya akan membacakannya untuk teman-teman. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam sebuah lirik lagu, terdapat kata-kata, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lirik pujian tersebut sangat memberkati saya, karena mengandung makna yang sangat luar biasa dan sangat sulit dipahami dan dimengerti oleh akal pikiran kita yang terbatas. Dan tidak ada manusia yang mampu mengerjakan dan melakukan hal yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini. Yesus yang adalah sebagai gembala mau menjadi manusia dan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib bagi kita semua. Pengorbanannya yang mendatangkan keselamatan kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Marilah kita sembah Allah kita untuk setiap pengorbanannya dan setiap besar kasih-Nya kepada kita. Kita bernyanyi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kubuka hati untuk jamah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari, kita buka hati dan pikiran kita, agar kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Pendeta Lofty Sihotang. Untuk itu, sebelum kita mendengar kebenaran daripada firman Tuhan, kita bernyanyi, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam
untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Semoga pandemi ini segera berakhir dari bumi di mana kita hidup untuk memberitakan Injil. Paskah tidak dapat dipisahkan dari kematian Yesus, di mana sebelumnya Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Kedua orang tersebut mewakili kita semua, yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan Yesus. Keduanya berkomunikasi kepada Yesus di kayu salib itu. Apa perbedaan hakiki dari dua orang tersebut? Yang di sebelah kiri, dia melihat Yesus yang terhukum dan meminta kelepasan hukuman untuk Yesus dan untuk dirinya juga, sekaligus mempertanyakan dan menguji apakah Yesus sanggup melepaskan mereka. Dia mengolok-olok Yesus. Yang di sebelah kanan, dia melihat Yesus yang terhukum dan meminta kelepasan untuk dirinya dari Yesus. Dia mengaku sebagai orang berdosa dan mengaku bahwa Yesus adalah orang yang benar dan memohon keselamatan dari Yesus. Dia memuliakan Yesus. Maka Yesus tidak merespon yang di sebelah kiri, dan yang di kanan memeteraikannya saat itu juga keselamatan. Siapakah kita saat ini dari kedua orang itu? Tentunya kita adalah yang di sebelah kanan, mengakui dosa kita dan memuliakan Yesus Kristus penyelamat kita.
Seperti tema ini, Amore Infinito, dari bahasa Italia, kasih yang tak terbatas. Yesus mengorbankan dirinya bagi umat berdosa karena kasihnya yang begitu besar. Saat ini kita disuguhkan firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Setidaknya ada 5 hal penting yang wajib kita miliki sebagai orang yang telah diselamatkan. Kelima hal tersebut berhubungan dengan cara berpikir dan bukan dari pikiran yang masih dikendalikan oleh kedagingan, tetapi pikiran yang sudah dibaharui. Paulus mengungkapkannya dalam Roma 12 ayat 2, yakni pikiran yang telah mengenal kehendak Allah, bukan menonjolkan tentang paham kehendak diri sendiri. Kalau kita pilah-pilah ayat di atas, kita akan melihat satu sama lain saling berhubungan dan tidak terlepas. Yang pertama adalah seia sekata. Hal ini menunjukkan akan hubungan satu sama lain untuk suatu keutuhan. Paulus membicarakan tentang perpecahan yang lahir karena tidak seia sekata. Yesus membicarakan kesatuan justru di dalam doanya kepada Bapa, supaya umatnya satu seperti Dia terhadap Bapa. Seia sekata jangan dimaknai menjadi satu kata, satu aksi, seragam, tetapi seia sekata adalah satu prinsip, sepemahaman, dan tentunya satu tujuan. Stay at home karena kita punya tujuan yang sama, yakni memutus rantai COVID-19. Yang kedua, seperasaan. Paulus mengungkapkan seperasaan dengan memaknai bahwa seseorang itu sanggup merasakan sukacita bersama orang lain dan menangis bersama orang lain, dan bukan sekadar bersimpati, tetapi lebih dari itu berempati. Seperasaan harus sanggup untuk membelakangkan keegoan. Seperasaan ternyata satu hal yang sangat menghibur. Paling tidak, seseorang tidak pernah merasa sendiri. Ada kesaksian seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, di mana dia terhibur hanya karena seorang anak kecil ikut menangis bersama dia. Yang ketiga adalah mengasihi saudara-saudara. Kitab Pengkhotbah berbicara bahwa nasib manusia semua sama. Dalam hal ini, kita semua tidak baik untuk saling menghakimi, saling merendahkan, atau malah minder karena kekurangan kita. Kita semua sama-sama menderita dan sama-sama bermohon belas kasihan dari Tuhan. Dan Yesus berkata bahwa siapakah ibunya dan saudaranya, mereka adalah orang yang memelihara perintah-perintahnya. Maka mengasihi saudara-saudara adalah orang yang percaya kepada sesamanya, yang bersama-sama sedang memelihara perintah Yesus. Yang keempat adalah penyayang. Seseorang tidak dapat menjadi penyayang jika tidak memiliki belas kasihan, hati yang lembut dan baik hati. Berbelas kasihan sanggup mengusir roh jahat. Beberapa yang saya layani untuk mengusir roh jahat dari seseorang adalah ketika seseorang itu saya anggap bagian dari diri saya dan mengasihinya, maka saya merasakan roh jahat itu langsung pergi meninggalkan orang itu. Yang kelima adalah rendah hati, dan tidak mudah tentunya menjadi rendah hati jika masih dikendalikan oleh kedagingan yang syarat dengan kepentingan-kepentingan. Selama kita belum memiliki kerendahan hati, maka kita menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Ciri orang yang rendah hati adalah sopan, sabar, mendahulukan orang lain. Orang yang rendah hati tahu dan percaya bahwa Tuhan berpihak padanya, maka sekalipun ia mendahulukan orang lain, dia tidak akan kehabisan kesempatan.
Karena baginya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu baginya tanpa harus merampas semua kesempatan untuknya. Dari kelima hal tersebut, adakah salah satunya kita miliki? Atau ada yang sudah hilang? Sebab tadinya sudah pernah kita miliki mungkin. Saudara-saudara, jangan lemah. Tetap memelihara iman kita, mengendalikan diri, tetap memuliakan Tuhan, setia sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, yang berkenan memberi anakmu menjadi korban tebusan keselamatan hidup yang kekal bagi kami, maka biarkan Roh-Mu menyertai kami sehingga kami sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Saat ini anak-anak-Mu sedang merayakan Paskah. Biarlah mereka semua dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian di bahagian agroteknologi, biarlah mereka semua yang masih sanggup bersukacita merayakan Paskah walaupun di tempat masing-masing, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang baru saja kita terima hari ini. Kiranya firman itu dapat kita tanamkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh hanya karena kasih karunia-Nya dan rahmat-Nya, kita telah dibayar lunas melalui pengorbanannya di kayu salib. Kasih-Nya yang tak terbatas, salib yang merupakan tanda kasih setia Tuhan dan keadilan-Nya untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, mari kita nyatakan komitmen kita. Kita bernyanyi, bukan dengan barang fana. Dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup diri ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, yang berkenan memberi anak-Mu menjadi korban tebusan keselamatan hidup yang kekal bagi kami, maka biarkan Roh-Mu menyertai kami sehingga kami sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Saat ini anak-anak-Mu sedang merayakan Paskah. Biarlah mereka semua dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian
di bahagian agroteknologi. Biarlah mereka semua yang masih sanggup bersukacita merayakan Paskah walaupun di tempat masing-masing, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Seperti dunia ini, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja. Untuk kamu mahasiswa baru, selamat bergabung di keluarga barumu. Semoga kamu bahagia atas pencapaianmu. Kalau kamu saat ini masih bimbang, merasa kurang puas dengan apa yang sudah kamu raih, ingatlah bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangannya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ia sedang mempersiapkan bagimu hari depan yang penuh harapan. Teguhkan hati dan tetap semangat menjalani perkuliahan. Kamu mahasiswa yang sedang belajar di rumah aja, semangat belajar dan meraih ilmu, karena kepintaran tidak akan berhenti. Percuma kamu punya IQ tinggi kalau kamu tidak bisa mengontrol emosi. Percuma kamu mempunyai kepintaran kalau kamu menyerah pada setiap kesulitan. Apalagi itu bisa membuat orang tua bangga dengan rayuanmu. Tapi ingat, masih banyak kecerdasan lain yang harus kamu miliki. Karakter yang menjadi penentu, rasa optimis yang menjadi pemicu, dan iman dalam dirimu yang membuatmu terus tangguh untuk meraih. Untuk kamu yang sedang mengerjakan skripsi, meskipun kamu mengerjakan skripsi secara online, kamu lelah mengerjakannya, chat kamu sama sekali nggak dibales oleh dosen pembimbing, kamu harus tetap semangat. Ingat kembali tujuan awalmu saat pertama kali kamu memutuskan untuk kuliah. Maksimalkan usahamu dan serahkan segalanya kepada Dia di dalammu. Bawalah beban beratmu kepadanya, maka Ia akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk kamu yang sudah alumni, dalam menghadapi dunia alumni butuh tekad yang kuat. Sebab kamu sedang diperhadapkan pada situasi di mana kamu harus mampu bertumpu pada kakimu sendiri. Saat kamu mengalami kebimbangan, mintalah padanya, karena Ia adalah sumber segala jawaban. Kuat dan teguhkanlah hati. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah pernah meragukan apa yang Tuhan perbuat, sebab Tuhan sudah mengatur segala sesuatu yang baik bagimu. Tuhan tidak akan pernah merencanakan kecelakaan kepadamu. Dia tidak akan membuat